Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi untuk kalian. Ada nggak nih sahabat 10 Amazing yang waktu kecil kalau habis pulang sekolah suka ngajak teman satu kampungnya buat main? Kalau zaman dulu belum ada gadget ya, pasti permainan mereka permainan tradisional. Mainnya kalau nggak di pekarangan rumah, pasti di kebun kosong punya tetangga. Lagian lahan kosong kalau nggak dipakai sia-sia ya. Mending dipakai buat main bareng sama teman satu kampung. Ngomongin soal permainan tradisional, 10 Amazing sudah menyiapkan permainan tradisional yang dulu populer anak 90-an. Simak informasinya, check it out. Yang pertama ada gerobak sodor. Menjadi salah satu permainan tradisional populer di seluruh Indonesia. Gerobak sodor sendiri memiliki penyebutan yang berbeda-beda di sejumlah daerah. Ada yang menyebut sebagai galasin, galah panjang, atau cakbur. Asal-usul nama gerobak sodor berasal dari kalimat go back through the door, yang berarti menembus pintu. Karena masyarakat Indonesia sulit dalam mengucapkannya, lambat laun penyebutannya pun mulai berubah menjadi gerobak sodor. Permainan gerobak sodor sendiri merupakan permainan tradisional yang menggunakan lapangan berbentuk segi empat yang berpetak-petak. Gerobak sodor sendiri dimainkan secara beregu. Masing-masing tim beranggotakan 3-10 orang dengan jumlah yang seimbang. Kemudian, kedua tim akan berperan menjadi penjaga garis dan tim penyerang. Untuk menentukan tim penyerang dan penjaga, masing-masing kubu bisa mewakilkan anggota untuk melakukan sweep. Yang menang akan menjadi tim penyerang. Sebelum mulai bermain, buat garis membentuk persegi panjang berukuran 6x4 meter dengan 6 kolom di dalamnya. Garis yang sudah dibuat tersebut akan menjadi tempat memainkan gerobak sodor. Cara bermain gerobak sodor yakni tim penjaga akan menempati kolom yang sudah tersedia. Tim penjaga bertugas menghalangi penyerang melewati setiap kolom. Penyerang yang tersentuh oleh penjaga tidak dapat melanjutkan permainan alias gugur. Untuk memenangkan permainan, penyerang sebisa mungkin harus bisa keluar dari kolom-kolom melampaui penjagaan. Jika banyak anggota tim penyerang berhasil keluar dari kotak persegi, maka tim penyerang dinyatakan menang. Jika tidak ada satupun anggota penyerang yang keluar dari kotak persegi, berarti mereka kalah dan harus bergantian menjadi penjaga. Kedua ada permainan kelereng. Meski sudah menjadi salah satu permainan tradisional Indonesia dan memiliki julukan gundu, keneker, kelinci, dan guli, nyatanya kelereng merupakan permainan yang sudah mendunia loh. Menurut sejarah, kelereng sudah ada sejak abad ke-12. Kelereng populer di Inggris dan negara Eropa lain sejak abad ke-16 sampai ke abad 19. Di Inggris, kelereng disebut dengan marbles, sedangkan di Belanda, kelereng dijuluki dengan nama knikkers. Jauh sebelum Inggris dan Eropa mengenal kelereng, di zaman Mesir kuno sekitar tahun 2010 Masehi, kelereng sudah ada dan pada saat itu kelereng terbuat dari batu atau tanah liat. Tidak seperti kelereng di zaman sekarang yang menggunakan bahan marmer, kaca, atau porselen. Kelereng tertua yang pernah ditemukan sekarang menjadi koleksi The British Museum di London. Kelereng tersebut berasal dari tahun 2000 sampai 1700 sebelum Masehi. Kelereng kaca yang kita kenal selama ini pertama kali dibuat oleh pengrajin kaca di Jerman pada tahun 1864. Pengrajin kaca tersebut membuat mesin pencetak kelereng yang disebut dengan marble share. Dahulu, kelereng hanya dibuat dengan satu warna. Seiring perkembangan zaman, kelereng dibuat menjadi warna-warni. Bahkan kini, tampilan kelereng menjadi semakin menarik sampai-sampai memiliki nama di setiap gaya tampilannya. Tidak sampai di situ, kini kelereng juga menjadi salah satu benda koleksi. The Marble Collectors Society of America menjadi salah satu komunitas kolektor kelereng dari Amerika yang sudah ada sejak tahun 1975.
Terdapat berbagai macam gaya kelereng yang dapat Anda temukan dalam situs web mereka. Mainan tempo dulu berikutnya, congklak. Congklak adalah permainan tradisional kuno di Indonesia. Congklak dikenal dengan berbagai sebutan nama. Sebutan congklak sendiri berkembang di Sumatera. Di Jawa, permainan ini familiar dengan sebutan dakon. Kalau di Lampung, permainan ini dikenal dengan istilah dentuman lamban. Sedangkan di Sulawesi mengenalnya sebagai makaleceng. Para arkeolog dan para ahli mempercayai bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu berkembang di Afrika. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Para ahli juga mempercayai bahwa congklak merupakan permainan tertua di dunia. Congklak identik dengan mainan anak perempuan. Meski demikian, anak laki-laki juga dapat memainkannya. Congklak dimainkan oleh dua orang yang saling berhadapan, menggunakan papan yang terbuat dari kayu atau plastik. Ukuran papan kurang lebih 40-50 cm. Papan tersebut berisi 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan lubang besar di sudut kanan dan kiri. Setiap lubang kecil diisi 5-7 biji kerang atau sawo, sedangkan lubang besar dibiarkan kosong. Lubang besar tersebut akan digunakan untuk menampung biji congklak. Pemenang permainan congklak ditentukan oleh pemain yang mendapatkan biji congklak paling banyak. Permainan tradisional congklak mengandung filosofi, di mana angka 7 yang merupakan jumlah lubang pada masing-masing pemain dan jumlah biji dalam setiap lubang bermakna banyaknya hari dalam satu minggu. Artinya, setiap orang memiliki jatah waktu yang sama dalam satu minggu, yakni 7 hari. Pada saat biji diambil dari satu lubang, kemudian biji itu akan mengisi lubang-lubang yang lain. Tahap tersebut bermakna setiap hari yang dijalani manusia akan mempengaruhi pada hari-hari selanjutnya. Biji yang diambil lalu mengisi lubang yang lain juga berarti bahwa hidup harus memberi dan menerima. Tidak bisa hanya memberi saja atau menerima saja. Yang keempat ada engklek. Permainan tradisional engklek umumnya dimainkan oleh anak-anak. Bermain engklek dilakukan pada bidang berupa gambar 8 kotak dan 1 gambar gunung. Gambar bidang permainannya dibuat di tempat datar menggunakan kapur tulis, arang, atau kayu. Cara memainkan engklek dapat dimainkan sendiri atau bersama-sama. Jika dilakukan bersama-sama, pengundian urutan pemain dapat dilakukan dengan hompipa atau suit. Permainan ini menggunakan alat bernama gaco, yaitu berupa potongan genteng atau batu yang pipih. Gaco berguna untuk menandai level lompatan. Gaco dilempar pada kotak pertama. Setelahnya, pemain mulai melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak yang lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco. Kemudian, pemain kembali ke tempat asal tetap dengan cara melompat dengan satu kaki sambil mengambil gaco. Langkah tersebut dilakukan berulang-ulang ke kotak 2, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Jika pemain sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gaco ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Kalau berhasil mengambilnya, artinya permainan sudah selesai. Sebagai apresiasi, pemain berhak mendapatkan satu kotak yang diberi tanda bintang dan tidak boleh diinjak oleh pemain lainnya. Pergantian pemain terjadi jika gaco masuk ke kotak yang salah atau pemain menginjak garis pembatas antar kotak. Pemenang dalam permainan ini adalah pemain yang memiliki bintang terbanyak. Yang kelima ada lompat tali. Lompat tali merupakan salah satu permainan tradisional yang telah populer sejak lama. Tak hanya di Indonesia, permainan lompat tali atau jump rope telah menjadi permainan yang sangat populer di seluruh dunia.
terutama di kalangan anak-anak. Berbagai belahan dunia lompat tali bukan hanya sekedar permainan, tapi juga sebagai sarana untuk berolahraga dan bersosialisasi. Asal-usul permainan lompat tali masih belum jelas dan sulit untuk ditelusuri secara pasti. Diketahui bahwa di era Mesir kuno, para prajurit memainkan lompat tali sebagai bagian dari latihan fisik untuk meningkatkan kelincahan dan kecepatan dalam pertempuran. Di pedesaan Indonesia, dahulu lompat tali dimainkan menggunakan karet gelang yang dirangkai panjang. Jika dimainkan oleh banyak orang, mereka akan mengantri untuk mendapat giliran melompat. Selain sebagai permainan, lompat tali juga bisa menjadi opsi untuk berolahraga. Ada berbagai jenis jumping rope atau skipping. Ada yang terbuat dari tali berbahan polister, kawat, dan vinil. Jumping rope berbahan kawat cocok digunakan untuk berolahraga karena terbuat dari logam baja tipis yang dapat memberikan beban berat pada otot. Dan kini, permainan lompat tali sudah berkembang hingga muncul perlombaan skipping championship sebagai ajang freestyler menunjukkan kemampuannya dalam bermain lompat tali. Setelah pesan-pesan berikut ini, kami masih akan melanjutkan informasi tentang 10 mainan tempo dulu, yang tentunya akan menarik untuk Anda simak. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Bagaimana setelah menyimak cuplikan mainan tempo dulu tadi? Jadi penasaran kan mainan tradisional apa lagi yang akan kami sebutkan? Langsung saja kita simak informasinya. Check it out! Mainan tempo dulu berikutnya ada petak umpet. Petak umpet rupanya menjadi permainan yang telah dimainkan dari generasi ke generasi di berbagai belahan dunia. Permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak ini ternyata sudah ada sejak abad kedua. Nama dan variasi permainan yang telah berumur sangat tua ini juga beragam di setiap negara. Permainan petak umpet pertama kali dideskripsikan penulis asal Yunani, yaitu Julius Pollux. Di masa Yunani modern, permainan petak umpet disebut dengan kripto. Di masa sekarang, permainan petak umpet memiliki nama yang berbeda-beda di setiap negara. Di Inggris, permainan ini dikenal dengan nama hide and seek. Ada yang memainkan hide and seek menggunakan penutup mata. Di Indonesia, petak umpet memiliki berbagai penyebutan berbeda. Di Sunda dikenal dengan istilah ucing sumpul. Sedangkan di Jawa Tengah atau Timur, ada yang menyebut petak umpet dengan sebutan delian, jentungan, atau jempungan. Permainan ini bisa melatih kecerdikan, kecermatan, dan kejelian. Melalui petak umpet, kita berlatih untuk berpikir mencari tempat yang tepat, untuk bersembunyi dan menghindar dari pencarian. Hayo, siapa nih sahabat 10 Mezi waktu main petak umpet? Yang jaga malah ditinggal pulang. Atau saking susahnya nyari, jangan-jangan malah yang jaga lupa nyariin yang ngumpet. Kasian dong temen yang lagi ngumpet masa ditinggal pulang. Pokoknya kalau main petak umpet sewajarnya aja ya. Takutnya kayak bocil asal Bangladesh ini. Pada bulan Januari 2023 yang lalu, dikabarkan seorang anak terjebak dalam kontainer karena ketiduran saat bermain petak umpet. Bocah tersebut awalnya hanya berniat mencari persembunyian yang aman. Tak ada yang menyangka dia tertidur dalam kontainer, sampai-sampai ia terbawa muatan kapal kargo dari Bangladesh hingga ke Malaysia selama 6 hari. Saat tiba di Malaysia, kepolisian setempat mengira bocah asal Bangladesh tersebut bagian dari perdagangan manusia.
Setelah melakukan check and recheck, akhirnya anak itu dipulangkan kembali ke negara asalnya. Ya, kalau gini bukan lagi yang jaga, orang tuanya juga ikut nyariin. Masuk ke daftar orang hilang deh jadinya. Yang ketujuh ada permainan bekel. Permainan yang dimainkan dengan bola karet kecil ini awal mulanya berasal dari tanah Jawa. Barulah menyebar ke daerah lain hingga menjadi populer di Indonesia. Keberadaan mainan tradisional bekel di daerah lain menciptakan variasi pada media permainannya. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bekel dimainkan dengan bola karet seukuran bola pingpong dan kecik. Kecik sendiri adalah biji bekel yang terbuat dari kuningan atau plastik. Sementara di Jawa Barat, permainan bekel disebut dengan beklen. Umumnya dimainkan dengan kuku atau kerang yang digunakan sebagai biji bekel. Lain halnya di Kepulauan Riau, permainan bekel memiliki sebutan besimbang. Dimainkan dengan bola bekel yang terbuat dari kulit kerang yang telah dipoles sehingga permukaannya menjadi licin dan berbentuk seperti bola. Bekel dimainkan dengan cara memantulkan bola bekel dan mengambil biji bekel satu persatu. Biasanya biji bekel berjumlah 5 buah. Dalam permainan bekel terdapat beberapa level kesulitan. Tingkatan kesulitan ini membuat bekel sangat menyenangkan jika dimainkan secara beramai-ramai. Mencapai pada tingkatan tersulit seakan membuktikan seseorang ahli dalam permainan ini. Terkadang, bermain bekel menjadi ajang pembuktian diri untuk mendapat pengakuan dari teman-teman. Yang kedelapan ada permainan tradisional pentengan. Tidak diketahui secara pasti dari mana permainan ini berasal, namun sudah banyak anak-anak dari di seluruh Indonesia mengenal permainan yang satu ini. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Bali. Saking populernya saat itu, sebagian besar anak-anak pasti mengetahui permainan bentengan ini. Cara bermain bentengan cukup mudah, namun memerlukan taktik dan ketangkasan untuk memenangkan permainan ini. Para pemain dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup harus memiliki jumlah orang yang sama. Setiap grup memilih satu tempat sebagai bentengnya. Bisa berupa tiang, pohon, atau benda lain yang dapat digunakan sebagai pos. Jika masing-masing grup sudah mendapatkan posnya, permainan bentengan bisa dimulai. Masing-masing grup harus menyerang dan mengambil alih benteng lawannya. Caranya dengan menyentuh tiang atau pohon yang menjadi pos lawan sambil meneriaki kata benteng. Grup yang berhasil mengambil alih pos lawan dialah yang menang. Tak hanya mengambil alih pos saja, masing-masing grup juga bisa menang kalau berhasil memasukkan semua anggota lawan ke dalam penjara. Cara memasukkan lawan ke dalam penjara adalah dengan menyentuh tubuh mereka. Orang yang sudah dipenjara juga bisa bebas, dengan cara salah satu teman di grupnya menyentuh tubuh orang yang dipenjara. Biasanya penjaranya terletak di sekitar benteng. Main bentengan kalau dimainkan di pemukiman padat, kemungkinan akan ada beberapa emak-emak atau orang dewasa yang naik pitam. Karena saking serunya bermain bentengan, membuat anak-anak berteriak kegirangan. Permainan satu ini juga merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak laki-laki di lingkungan masyarakat Jawa tempo dulu. Permainan ini sudah tercatat di Bau Sastra, yakni Kamus Jawa karya W.J.S. Purwadarminta, terbitan tahun 1939. Dalam kamus itu, bentek disebut sebuah nama permainan.
pentik merupakan permainan tradisional yang menggunakan media berupa dua potong kayu menyerupai stick drum. Potongan kayu tersebut memiliki panjang yang berbeda. Yang panjang namanya pentong, sedangkan yang pendek disebut janak. Potongan kayu yang panjang minimal berukuran 30 cm, sedangkan salah satunya berukuran sekitar 10 cm. Biasanya, potongan kayu tersebut diperoleh dari ranting-ranting pohon yang tumbuh di sekitar halaman, seperti pohon asem, pohon melanding atau petai Cina, pohon jambu biji, pohon mangga, dan sejenisnya yang mudah didapat dan tidak mudah patah. Sebelum bermain pentik, pemain harus membuat lowakan atau lubang kecil terlebih dahulu. Pentik bisa dimainkan sendiri atau beramai-ramai. Jika dimainkan oleh orang banyak, lakukan pingsut atau hempimpa untuk membagi grup sama rata dan menentukan siapa yang main duluan. Langkah pertama bermain pentik yakni nyutan atau melontarkan. Letakkan janak pada lubang kecil secara melintang, kemudian dorong janak dengan pentong sejauh-jauhnya. Kelompok yang jaga harus berusaha menangkap janak yang terlontar. Langkah berikutnya yakni namplek, maksudnya memukul. Letakkan janak di atas pentong, kemudian lempar ke atas, selanjutnya pukul dengan pentong sekencang-kencangnya. Pihak jaga harus mengembalikan janak sedekat mungkin dengan lowakan. Langkah ketiga, nutuk. Letakkan janak di lubang dengan posisi miring, pukul janak dengan pentong bagian atas. Setelah terlontar, pukul janak sejauh-jauhnya. Begitulah cara bermain pentik untuk satu babaknya. Berikutnya bergantian yang jaga dan kelompok pemain. Jamuran merupakan permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak masyarakat Jawa. Permainan tersebut sempat populer di masanya. Permainan jamuran dimainkan oleh 7-9 orang atau lebih. Jamuran merupakan permainan tradisional yang cukup mudah, sehingga dapat dimainkan oleh anak-anak balita sampai usia pra-remaja. Cara bermain jamuran yakni menentukan satu orang untuk menjadi pancer. Dalam bahasa Jawa, pancer berarti pusat. Saat bermain jamuran dimulai, pemain lainnya akan mengitari sang pancer. Dengan bergandengan tangan membentuk lingkaran mengelilingi pancer. Ketika berjalan berputar mengelilingi pancer, para pemain menyanyikan tembang dolan jamuran. Ketika tembang jamuran selesai pada kalimat "Siro badhe jamur opo", sang pancer lantas berteriak menyebut sebuah gerakan pura-pura yang wajib dilakukan para pemain yang mengitarinya. Misalnya, sang pancer menyebut kata jamur gagak, maka pemain yang mengelilinginya harus memperagakan bagaimana burung gagak mengepakkan sayap sekaligus menerukan suaranya. Beda lagi kalau sang pancer menyebut jamur let wong, maka pemain yang mengelilingi pancer harus mencari pasangan untuk diajak bergandengan. Yang tidak mendapat pasangan harus mau bertukar posisi menjadi pancer. Sebenarnya, permainan tradisional tidak kalah asyiknya dengan game yang dimainkan di PC atau gadget. Karena perkembangan zaman dan perubahan budaya di setiap generasi, tidak mengherankan jika belakangan ini jarang sekali menjumpai sekelompok bocah memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional tak lagi mendapatkan tempat, tergeser oleh permainan modern yang berteknologi yang tidak memerlukan ruang terbuka dan tidak membutuhkan banyak olah tubuh.
Saat ini, beberapa komunitas penggiat permainan tradisional berusaha mengembalikan kepopuleran mainan tradisional. Sebagai negara dengan keragaman budaya, menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk terus menjaga warisan nenek moyang ya, sahabat 10 Amazing. Karena sudah di penghujung acara, sudah saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terus saksikan program acara 10 Amazing di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye!